Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم أولا يا إخوتي وأخوات بتحية أهل الجنة والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan penonton sekalian. Kembali kita pada kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita ya dalam acara kesayangan kita tentunya, yaitu kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu sebagai tambahan kebaikan kepada kita yang kelak kita akan dapatkan balasannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa memang Islam ya merupakan masyarakat yang sangat tinggi peradabannya. Mengapa demikian? Karena memang Islam memperhatikan semua hal, semua aspek ya, termasuk hal-hal yang barangkali masyarakat menganggapnya remeh-temeh. Padahal itu adalah perkara yang sangat mulia sekali, sangat terpuji sekali dalam Islam. Itu apa? Yaitu membuang gangguan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini adalah sesuatu yang barangkali menurut masyarakat ya, kebanyakan manusia adalah sesuatu yang nggak penting ya, sesuatu yang ya kecil lah nilainya gitu. Padahal ini sangat besar ya. Manakala orang itu melakukannya ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan kemudahan hidup di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi pada pertemuan yang lalu itu kesimpulan inti akhirnya. Bahwa bagaimana masyarakat Islam ini kok bisa menjadi masyarakat yang paling tinggi peradabannya. Dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Tidak ada masyarakat yang sangat tinggi peradabannya sebagaimana tingginya peradaban kaum muslimin. Masalahnya kaum muslimin ini kan tak mampu mengikuti ajaran Islam itu dengan baik. Kan itu. Kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk mengimbangi ajaran Islam itu dengan baik. Ajaran Islam apa, kita lakukan apa gitu, beda-beda ya kan. Cobalah kalau kita mengikuti semuanya. Islam ini akan disegani oleh orang, ya, oleh musuh. Ya, Islam akan menjadi jaya dan Islam akan diketahui dan dikenal orang. Banyaknya kaum muslimin ini tidak mengamalkan Islam sehingga orang nggak tahu Islam yang mana ini. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nggak mampu lagi kita bandingkan, ya, kita sandingkan antara orang Islam dengan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kaum muslimin hari ini banyak kali melakukan pelanggaran sehingga seorang yang hidup di negeri Islam seolah-olah nggak hidup lagi di negeri Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dia Islam tapi amalannya jauh dari Islam. Nah itu, ya. Itu disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarh Salasatil Usulnya. Intinya ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, bahwa ya masyarakat yang tinggi peradabannya itu adalah masyarakat yang memiliki konsep dari semua hal dan ajarannya itu lengkap, ajarannya itu sangat komprehensif ya dari semua hal, termasuk perkara-perkara yang menurut orang kecil ya, terkait dengan masalah tadi itu, buang sampah, membuang gangguan, membuang sesuatu yang menghalangi orang. Ini sebuah kebaikan yang sangat tinggi.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ini sesungguhnya masih bahasan kita dari judul besarnya yahrisu ala naf'in nasi wa daf'i durri anhum itu ya. Jadi ketika seorang itu berinteraksi dengan masyarakatnya, maka seorang itu berusaha untuk bagaimana memberikan manfaat kepada manusia yang lain dan juga menolak gangguan dan bahaya dari mereka. Ini ya masih judul kita seputar itu. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba untuk merampungkan dan memparipurnakan ya kajian kita ini insyaallah taala. Pada pertemuan yang lalu kita memang belum sempat lagi ya menyelesaikannya. Insyaallah taala pada kesempatan ini akan kita selesaikan. Qala al-muallif rahimahullah, إذ لا يتصور إنسان أن يلقى فيه ما يلقاه الناس اليوم في طريق العام من أكوام الفضلات والقذورات والمخلفات البناء وغير ذلك مما تعاقب البلديات عليه الناس وتحملهم الغرامات الباهظة إنهم ألقوا هذا الأذى في الطريق ya. Karena dikatakan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa inna mujtama'al muslimin alladhi ta'ishu fihi amsalu hadhihi taujihat al-tarbawiyah al-aliyah. Sesungguhnya masyarakat kaum muslimin yang hidup padanya amsal. Ya ini amsal hadhihi taujihat yaitu arahan-arahan yang sangat edukatif, yang sangat bernilai pendidikan yang sangat tinggi. Nabidatan wa mutadaffiqatan, itu dapat menggetarkan, dapat menggoyangkan di dalam setiap jiwa kaum muslimin. Lamin arqa, kalau itu ada bahwa memang konsep itu hidup, arahan itu hidup bahwa masing-masing kita harus mampu memberikan terbaik kepada saudara kita, di antara yang tadi itu membuang gangguan dari jalan, itu lamin arqal mustama'atil ardi bila raib. Itu termasuk masyarakat yang sangat tinggi peradabannya di muka bumi ini. Bila raibin, tanpa ada keraguan lagi. Kenapa? Kenapa nggak ada keraguan lagi? Ini mau kita lanjutkan pada pekan ini. Pada pertemuan ini. Itla yatasawwaru insanun. Karena tidak tergambar oleh manusia. An yalqa fihi ma yalqahun nas. Tidak tergambar oleh seorang manusia. Bahwa manusia melemparkan apa yang ia lemparkan hari ini. Fitariq, di jalan. Bitariqil ami, di jalan umum, di jalan raya. Apa saja yang dilemparkannya? Min akwamil fadalat, dari tumpukan-tumpukan kotoran. Wal qadurat, dan kotoran-kotoran sampah. Wa mukhallafatul bina, sisa-sisa bangunan. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Mimma tu'aqibul baldiyat alaihin nas, yang negara-negara itu menghukum manusia karena melakukannya. Wa tuhammiluhum al-gharamat, dan memberikan kepada mereka denda-denda yang berat. Inhum alqaw hadal adza fi tariq, jika mereka itu membuang gangguan ini di jalan tersebut. Artinya bahwa di dalam Islam itu sudah punya konsep yang jelas. Kita nggak boleh mengganggu orang lain. Kalau ada gangguan kita singkirkan. Nah, sementara orang-orang di luar sana, di luar Islam, itu harus memiliki aturan yang jelas. Harus memiliki undang-undang ya, yang menghukum manusia jika melakukannya. Dan memberikan denda yang sangat berat bagi mereka-mereka yang membuang gangguan, membuang kotoran di jalan. Sehingga kalau kita lihat baca beberapa negara, Singapura umpamanya, atau negara mana yang memberikan hukuman, ya memberikan sebuah teguran yang keras berupa hukuman dan lain-lain kepada mereka-mereka yang sembarangan membuang sampah. Nah, di dalam Islam pertama kita konsep diajari nggak boleh membahayakan orang lain. Berarti kan kita dituntut untuk tidak membuang sampah, satu. Kalaupun itu ada umpamanya, qadarullah ada yang membuang, kita dianjurkan untuk untuk membuangnya. Dan motivasinya adalah akhirat. Motivasinya adalah akhirat, bahwa kita melakukan itu karena Allah, kita akan dapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sementara di luar Islam itu harus punya undang-undang lah, punya biaya yang besar untuk sosialisasi lah dan lain-lain, harus punya ini sehingga manusia bisa ditertibkan. Tapi kalau Islam itu dari ajaran agamanya sudah menginternalisasi gitu loh. Sudah mendarah daging aturan itu.
Satu sisi dia nggak akan mau melakukan gangguan kepada orang lain. Di sisi lain kalaupun nampaknya ada gangguan dia langsung menyingkirkannya. Masya Allah. Jadi nur ala nur kan. Dari dalam sudah ada. Aturan agamanya sudah jelas. Masya Allah. Jadi nggak perlu orang dihukum-hukum. Dan selalu pertimbangannya pertimbangan akhirat. Pertimbangan akhirat. Wa ma'a'adhamal farqa baina mustama'a ihtada bihadil hadadin. Wa ma'a'adhamal farqa baina mustama'in ihtada bihadi hadadin. Fasara'a al-afradu fihi li'imatatul adha 'anil tariq imtithalan li amrillah wa ta'man fi mathubatihi. Dan alangkah wa ma'a'dham dan alangkah besarnya perbedaan antara masyarakat yang telah mendapat petunjuk agama ini. Maka bagaimana masyarakat yang telah mendapatkan petunjuk agama ini? Fasara al-afrad, maka masing-masing individunya bersegera li'imatatil adha untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Kenapa? Imtithalan li amrillah, karena menjunjung tinggi perintah Allah. Wa tam'an fi masubatihi, dan tam'an karena ketamakan, karena keinginan yang kuat fi masubatihi dalam memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa baina mustama'in syarada an hadillah, dan di antara masyarakat yang lepas dari petunjuk Allah. Fa idza afraduhu la yubaluna ala man tasqutu fadalatuhum. Maka dan berbeda dengan masyarakat yang lepas dari petunjuk Allah. Maka masing-masing individunya tidak memperhatikan, tidak memperdulikan ala man tasqutu fadalatuhum, kepada siapa jatuh kotoran-kotoran mereka. Allati yulqunaha, yang mereka buang. Min fawqis syarafati wa nawafid wa aslihatil manazil, yang mereka buang dari pintu-pintu mereka, dari jendela-jendela mereka, wa aslihatil, dan dari loteng-loteng manazil, dari loteng-loteng rumah mereka. Jadi masyarakat yang tidak memiliki ajaran agama Islam ini, masyarakat yang tidak ngerti tentang ajaran Islam, di luar Islam, maka masing-masing individunya apa? Membuang kotoran-kotoran mereka, sampah-sampah mereka itu kepada siapa saja pun nggak peduli mereka. Yang penting mereka buang dari rumah, ya, dari jendela, dari loteng-loteng, ya buang aja. Mau kena siapa, nggak peduli. Tapi kalau konsep dalam Islam, kita dilarang untuk membuang gangguan di jalan. Satu, kalau kita temukan itu ada gangguan, kita segera untuk diperintahkan membuangnya, untuk segera untuk menyingkirkannya. Dengan catatan kita lakukan itu karena menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya. Kalau masyarakat yang lepas daripada petunjuk Allah Azza wa Jalla, maka masing-masing individunya itu tidak peduli. Ya mau kemana juga jatuh sampahnya, kotorannya juga nggak peduli, dibuang dari rumah. Maka kalau kita lihat, ya saya pribadi, kalau masyarakatnya banyak di situ akan terlihat bersih, suasana lingkungannya bersih. Antum coba bedakan lah. Ya nggak usah saya banyak kali memberikan contoh di sini. Antum lihat aja. Masyarakat yang di situ banyak kaum musliminnya, apa yang lihat terjadi? Halaman-halaman mereka bersih, tataan lingkungannya bersih, masya Allah. Tapi kalau yang banyak kufarnya di situ umpamanya, ya, yang banyak di situ bukan kaum muslimin, itu tadi mungkin rasa kesadaran itu tidak ada, ya, karena konsep ajaran agamanya mungkin tidak mengajarkan hal seperti itu, sehingga kesannya kotor, kumuh, kesannya tidak rapi, tidak tertata dengan baik. Tapi kalau Islam, karena memang masing-masing individunya menyadari, tersadarkan, disadarkan, ya, dengan pentingnya menjaga kebersihan, dengan pentingnya kita untuk selalu berusaha agar memudahkan orang lain dalam perkara tidak mengganggu jalan mereka dengan kotoran, dengan sampah yang kita tumpukan di situ. Ini ajarannya sangat lengkap, ya. Sehingga dengan demikian akan ternampak perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara masyarakat yang dididik dengan didikan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, dan di antara masyarakat yang tidak mendapatkan sentuhan, ya, sentuhan apapun dari ajaran Islam itu sendiri. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, dan para penonton yang masih setia, ya, mengikuti acara kita ini. Nanti akan kita lanjutkan, ya, setelah satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an.
walaqad walaqad istata'a al-'alamu al-gharbiyyu al-mutamaddin, ya, al-mutamaddin an yasila fi misli hadhihi al-umur ila mustawa 'alin min at-tanzimi bi ta'widi afradihi 'ala ihtirami nizam. Dan sungguh telah mampu al-alam al-gharbi, ya, dunia barat, dan telah mampu dunia barat al-mutamaddin, yang beradab, yang berkemajuan, an yasila fi misli hadhil umur, mereka sampai pada perkara-perkara ini, ila mustawa alin, kepada sebuah derajat yang sangat tinggi, minat tanzim, daripada peraturan-peraturan. Bagaimana? Bita'widi afradihi ala ihtirami nizam, dengan membiasakan para individu-individunya untuk menghormati peraturan. Wa tadbiqihi bidiqqatin wa saramatin, dan melaksanakan aturan dengan penuh ketelitian, wa saramatin, dan ketat. Biadin anna hadzal mustawa al-istima'i al-'ali indal gharbi yabqa dunal mustawa al-istima'i al-islami as-sahih. Nyata bahwa tingkatan, ya, masyarakat, ya, yang tinggi di barat itu tetap saja di bawah derajat masyarakat Islam yang benar. Artinya sekuat apapun, ya, dunia barat untuk mengatur masyarakatnya, yang mereka ngaku dirinya adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang berkemajuan, dan seterusnya, mereka kuat untuk mengatur masyarakat, untuk mendidik masyarakat, untuk menghormati aturan dan melaksanakan aturan dengan penuh bidiqqah, dengan sangat teliti, wasaramah, dan sangat ketat. Tapi tetap saja mereka berada di bawah daripada peradaban masyarakat Islam yang sahih. Lisababin wadihin, karena sebab yang sangat jelas. Apa sebabnya yang sangat jelas itu? Huwa annal fardal muslima alladhi ahkamal islam tarbiyatahu aktsaru diqqatan wa ashadda ikhlasan fi tatbiqin nizam. Sebabnya itu bahwa individu muslim yang ahkamal islam tarbiyatahu, yang Islam telah memberikan, ya, yang telah memberikan didikannya, Islam telah membentuk dirinya, yang telah memberikan pendidikan yang bagus kepadanya, aktsaru diqqatan wa asyadu ikhlasan, itu lebih teliti lagi, lebih keras lagi keikhlasannya, lebih bagus keikhlasannya, fi tatbiqin nizam, di dalam melaksanakan aturan. Kenapa? Karena memang makna-makna nilai-nilai Islam itu telah terinternalisasi, ya, terinternalisasi artinya terinternalisasi di dalam tubuh mereka. Itu telah mendarah daging di dalam diri mereka. Li'annahu ya'taqid, karena dia mengetahui, seorang muslim mengetahui, annal khuruja an hadha nizam isyanun lillah. Karena mereka tahu bahwa keluar dari peraturan ini atau melanggar aturan ini, isyanun lillah, itu adalah sebuah maksiat kepada Allah. Yu'aqabu alaihi fi yaumin la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan disiksa dia, akan diazab dia pada hari yang tidak bermanfaat di dalam hari itu, harta dan juga tidak anak, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Alahinen, dalam waktu yang sama, la yaral gharbiyu, seorang yang hidup di barat sana, ya, dalam sisi akidah, ya, artinya orang-orang kafir yang bukan Islam, fi mukhalafatihi nizam, ya, dalam satu waktu orang-orang barat itu menilai bahwa pelanggarannya terhadap sebuah aturan itu tidak lebih daripada sekedar dosa. Qad yu'nibuhu dhamiruhu alaihi, kadang hatinya mencela dirinya, wa qad la yu'nibuhu, dan terkadang tidak dicela oleh dalam hatinya. Tsumma yantahil amru, kemudian perkara pun selesai. Wa bi khasatin idza kanat ainu sultati ghafilatan anhu, lebih-lebih lagi apabila negara itu lalai dari mereka. Artinya mereka ini yang dunia barat yang mengatakan diri mereka adalah orang yang berkemajuan, orang yang bagus dan lain sebagainya, aturan yang ketat, ya jelas sekali, ya. Itu sesungguhnya masih di bawah, jauh di bawah daripada peradaban dan aturan dan kemajuan yang ada dalam Islam. Mengapa demikian? Karena memang masyarakat Islam bisa tertib itu, bisa seindah itu karena memang Islam yang mengajarkannya, agamanya mengajarkannya demikian. Jadi sudah terinternalisasi dalam dirinya, sudah mendarah daging dalam dirinya.
Ya, maka dia melaksanakan sebuah aturan terkait dengan masalah tidak boleh memberikan gangguan kepada orang. Kalau ada gangguan segera kita singkirkan. Itu mereka lebih teliti, lebih ikhlas dalam melakukannya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka melanggar itu maksiat kepada Allah, dan pelaku maksiat akan Allah hukum dia kalau tidak bertobat di dunia ini. Sementara orang-orang Barat yang di luar Islam sana, itu mereka menganggap aturan ini kan aturan ini tidaklah lebih dari sebuah aturan yang mereka langgar, bisa saja mereka mencela diri mereka, bisa saja tidak, dan perkara selesai. Kalau kaum muslimin itu dia akan ingat bahwa perkara itu akan dicatat sebagai sebuah dosa, dan kelak di akhirat dia akan diadili oleh Allah. Akan Allah minta pertanggungjawaban kepadanya. Jadi urusannya panjang bagi kaum muslimin. Tapi kalau bagi orang-orang yang selesai ya udah. Apalagi aturan itu tidak diawasi oleh negara umpamanya. Ya udah mereka bebas saja melakukannya. Tapi kalau seorang muslim, ada orang atau tidak ada orang, dia tetap akan melakukan aturan itu. Kenapa? Karena maqam ihsannya hidup. Apa maqam ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam riwayat Muslim itu. Ya, sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikapun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi itu telah menginternalisasi, telah mendarah daging. Jadi bukan dengan dilihat, diawasi, CCTV apa, enggak. Enggak ada, itu pun dia melakukan ibadah dengan baik. Karena dia tahu, dia ihtisabul ajr. Dia mengharapkan pahala dari amalan yang dilakukan. Meskipun amalan itu menurut orang kecil, remeh-temeh. Tapi Islam punya konsep itu jelas gitu loh. Jelas sekali konsepnya. Ya, Masya Allah. Ya. Makanya Islam ini adalah sebuah agama yang akan senantiasa akan ada, tentu ya, akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Karena Islam itu kan memiliki keistimewaan, diantaranya dia bakin, kekal. Kalau kita lihat ada beberapa agama yang sudah nggak ada. Dulu banyak agama, tapi sekarang tidaklah. Hangus, hilang, entah kemana. Bakin, Islam akan bakin, akan selalu ada sampai hari kiamat. Yang kedua, dialah kamil, sempurna. Ajarannya lengkap, sempurna. Ya. Yang ketiga, syamil. Syamil itu komprehensif, ya, lengkap semua terkait dengan masalah yang dia ingin, apa yang kita inginkan. Maka tidak ada dalam Al-Quran kecuali semua telah disampaikan oleh Allah SWT, dan begitu juga sunnah dalam sunnah Rasulullah SAW. Kepada orang zalim apa yang Allah katakan, kepada orang yang berlaku maksiat apa yang Allah katakan, kepada hakim apa yang Allah katakan, semua sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang berpuasa apa yang Allah katakan, kepada orang ini apa yang Allah katakan, semuanya. Jadi kalau kita melihat ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, itu sangat kamil, sangat sempurna, sangat syamil, ya, lengkap. Tinggal kita bagaimana mempelajarinya, mengamalkannya, dan jika mampu kita untuk mendakwahkannya, dan istiqomah kita di situ semua. Istiqomah mempelajarinya, istiqomah mengamalkannya, istiqomah juga mendakwahkannya, dan sabar dalam semua inti. Sabar dalam belajarnya, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar dalam mendakwahkannya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang setia ya, yang masih berbahagia, yang masih terus mengikuti acara kita ini dengan baik. Kita lanjutkan ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, tema ataupun judul besar tentang al-muslimu yahrisu ala naf'in nasi wa daf'id dhurri anhum itu sudah selesai, walhamdulillah. Ini poin 29, ya. Kita akan masuk poin yang ke-30. Yaitu apa? Yas'a bisulhi bainal muslimin. Seorang muslim dalam berinteraksi dengan masyarakat, yas'a, dia selalu berusaha sekuat tenaga bisulhi, untuk mendamaikan bainal muslimin, di antara dua orang kaum muslimin. Bainal muslimin, atau di antara kaum muslimin. Artinya dia selalu berusaha bagaimana menjaga perdamaian di tengah-tengah kaum muslimin, untuk menjaga kerukunan, ketenangan, ketentraman, ya, kenyamanan, agar tidak ada satu dengan yang lain ini cekcok, tidak ada permasalahan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada saling dengki mendengki dan seterusnya. Kita lihat selengkapnya ikhwati fillah, a'azzani Allahu Ta'ala wa iyyakum jami'an, yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali Hashimi rahimahullah. Kita lihat. Wa min al-ihtimami bi amril muslimina wal hirsi ala naf'ihim, dan di antara bentuk perhatian dengan perkara kaum muslimin, wal hirsi ala naf'ihim, dan keseriusan untuk selalu memberikan manfaat kepada mereka, wa daf'il adha anhum, dan juga menolak ataupun menjauhkan gangguan dari mereka,
Apa itu? As-sa'yu bisulhi bainahum. Adalah berusaha sekeras tenaga untuk mendamaikan di antara mereka. Ini adalah salah bentuk perhatian. Ini adalah salah satu bentuk kegigihan dalam memberikan manfaat dan menolak gangguan. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kita dalam upaya kita untuk memberikan maslahat kebaikan kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah kita berusaha untuk sulhi, untuk mendamaikan di antara mereka. In kanu mutakhasimaini, jika mereka ini ada saling bermusuhan. Jika mereka ini saling ribut. Ya. In kanu mutakhasimina, jika mereka saling ribut, saling bermusuhan, saling berbantahan, saling bertengkar, dan seterusnya dan seterusnya. Wa nususu fi wujubi sulhi bainal muslimina aktsar min an tattasi'a laha hadhihi safahat. Dan teks-teks yang berbicara tentang wajibnya kita untuk mendamaikan di antara kaum muslimin itu lebih banyak daripada halaman yang tersedia ini. Artinya banyak sekali nasnya, dalilnya yang menjelaskan tentang pentingnya kita untuk mendamaikan. Sementara lembaran ini kan sedikit aja, nggak mungkin semua ini dibuat kan, karena memang yang lain juga ada gitu kan. Jadi nggak mungkin ya, hanya masalah ini yang diangkat, sementara masalah yang lain juga ada yang penting juga untuk diangkat. Gitu kira-kira. Tapi Dr. Ali Hashimi rahimahullah mengangkat beberapa dalil. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa in ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Ini bukan dari kelompok kafir atau mukmin, enggak. Ini dari dua-duanya dari kelompok mukminin. Dua kelompok dari orang-orang beriman. Iqtatalu, saling berperang. Apa yang Allah perintahkan? Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah oleh kalian di antara kedua kelompok itu. Fa in baghat ihdahuma, maka jika salah satu kelompok itu zalim alal ukhra, kepada yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang zalim tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia ya kembali kepada perintah Allah. Artinya dia tidak mau menzalim lagi. Fa in fa'at, ya, maka jika ia telah kembali, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara kedua kelompok itu, bil adl, dengan keadilan. Wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Yang menjadi saksi bahasan kita di ayat yang mulia ini adalah firman Allah, fa aslihu, maka damaikanlah di antara dua kelompok yang bertikai, yang bertengkar, yang bermusuhan tersebut. Ya, ini dalil jelas. Ya, innahu amrun rabbaniyun, itu adalah sebuah perintah Allah. Hasimun, yang memutuskan, bisulhi, untuk mendamaikan, baina ta'ifataini, di antara dua kelompok, al mutaqatilataini, yang saling berperang, yang saling bermusuhan, yang saling bertengkar. Walau ada al-amru ila qitalil fi'atil al-muta'annitati al-baghiyati. Meskipun perdamaian itu membawa kepada perkara untuk memerangi salah satu kelompok yang bandel, kelompok yang nyeleneh, atau kelompok yang yang tetap bertahan, ya, al-baghiyah, yang zalim. Artinya meskipun nanti perdamaian itu mengharuskan kita untuk memerangi kelompok yang zalim. Ini contoh, ada kelompok nih, dua kelompok kaum muslimin. Ada yang satu kelompok menzalimi kelompok yang lain. Maka tentu kita kan berusaha mendamaikan. Enggak mau damai nih, kelompok yang ini tetap aja mau menyerang gitu. Ya kita harus memerangi yang kelompok yang zalim ini. Ya, meskipun begitu jadinya. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk kita menolong kelompok yang dizolimi. Ya. Hatta yasudal adlu mujtama'al mu'minin, sehingga keadilan itu menjadi panglima di tengah-tengah masyarakat kaum mukminin. Iya kan? Keadilan itu tidak ada yang menzolimi satu dengan yang lain. Wa tariful ukhuwah bandaha naqi al-itr fi sama'ihi min jadid. Dan senanglah persaudaraan itu karena keluar daripada persaudaraan yang suci, yang bersih, yang wangi, fi sama'ihi, dalam ketinggiannya min jadid, dari yang perkara yang baru. Artinya
ketika kita mampu untuk mendamaikan ya dari kedua kelompok yang bertikai, meskipun terkadang mendamaikan itu harus berakhir dengan memerangi kelompok yang zalim, maka itu tidak mengapa, sehingga keadilan itu bisa ditegakkan, ya. Sehingga keadilan itu bisa ditegakkan artinya kelompok yang zalim ini bertobat, mereka enggak mau lagi berantem, enggak mau lagi bertengkar, sehingga persaudaraan itu pun menjadi bersih kembali, menjadi baik kembali, sehingga seolah-olah ini menjadi persaudaraan yang baru lagi. Jadi baru yang sudah berdamai. Begitu kira-kira. Jadi yang menjadi titik poin kita di sini adalah bahwa kewajiban kita untuk selalu berusaha mendamaikan dari kaum muslimin yang bertengkar. Ya, ini kan bisa saja terjadi di mana-mana kan. Mungkin perkara jual beli, mungkin perkara ini dan itu banyak. Tapi intinya kita dituntut untuk selalu mendamaikan. Dan ingat, konsekuensi kadang-kadang mendamaikan itu kita harus memerangi satu kelompok. Itu nggak ada masalah kalau memang itulah salah satu jalan keluarnya. Tapi kan yang dikedepankan adalah dialog, yang kedepankan adalah bermusyawarah untuk mufakat dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak dulu, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Intinya bahwa kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk mampu kita mendamaikan ya di antara dua kaum mukminin yang bertengkar. Ini nggak mesti kelompok ya, mungkin juga tetangga kita ya, ataupun rekan kerja kita, ataupun saudara-saudara kita ya. Ini bisa saja terjadi kan, pertengkaran, percekcokan. Dan ini manusiawi. Siapa yang di dunia ini yang selamat dari perkara itu? Tidak ada. Semua kita pasti berdosa. Semua kita pasti pernah bertengkar. Semua kita pasti pernah marah. Semua kita pernah berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada yang kita ingkari. Jadi jangan berharap bahwa kita ini kan orang bersih. Tidak. Justru kaum orang-orang beriman itu dia berdosa. Tapi dosanya dia diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia tobat, benar-benar tobat. Kan Nabi sudah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Bukan khata', khata' jamak ya. Banyak, sering salahnya. Jadi kan berulang-ulang dia salah. Bukan hanya sekali. Kita satu hari bisa 5 kali salah. Bisa 10 kali salah. Tapi tentu kita imbangilah dengan ketaatan kita kepada Allah. Dengan istighfar kita. Dengan zikir kita. Dengan amal soleh kita. Jangan pula kita diam gitu aja. Nggak kita imbangi. Minimal kita imbangi. Ya kalau bisa kesolehan kita lebih tinggi daripada keburukan. Ya, syukur alhamdulillah udah apa namanya bisa kita sampai ke situ. Ya minimal bisa diimbangi minimal. Itu ya. Ya kalau bisa kan amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita berpindah kepada halaman berikutnya. Kita lihat dalil berikutnya. Ini kan terdapat dalam Hujarat ya ayat 10. Kalau kita juga Hujarat ayat yang ke-11-nya dikatakan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau orang beriman itu bersaudara dimanapun dia, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun negaranya, itulah saudara kita. Fa aslihu baina akhwaykum, maka perbaikilah, damaikanlah di antara dua saudara kalian. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan kalian itu disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'a bi nafsihi lisulhi bainal mutanazi'aini. Dan sungguh ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sekuat tenaga dengan dirinya sendiri lisulhi bainal mutanazi'aini, untuk mendamaikan di antara dua orang yang saling berbantah-bantahan, dua orang yang saling berselisih, dua orang yang saling bertengkar. Ala makana yushiluhu min a'ba'id da'wah. Ya, meskipun beliau disibukkan oleh beban dakwah wa takalifiha, dan beban-bebannya. Mu'akkidan lil muslimin, beliau ingin menegaskan kepada kaum muslimin bisa'ihi, dengan usahanya, hada, dengan usahanya ini. Apa yang beliau ingin kuatkan? Wujubas sulhi bainal mutakhasimaini, wajibnya untuk mendamaikan di antara dua orang yang saling bermusuhan. Ya kita lihat bagaimana beliau
dalam hadis berikut ini. Fa'an Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Fa'an Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Dari Abil Abbas, siapa namanya? Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Bahwa Nabi SAW telah sampai kepadanya bahwasanya anak-anak Amr bin Auf ada di antara mereka ini syarrun, ada sebuah kejahatan. Fakharaja Rasulullah SAW, syarrun ini sebuah kejahatan, sebuah pertengkaran ya. Fakharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Maka Rasulullah SAW pun keluar untuk mendamaikan di antara mereka. Fi unasin, di tengah-tengah manusia, ma'ahu, bersamanya. Artinya ada manusia yang ikut bersama Nabi SAW. Hatta hanatis salah, sehingga datang waktu salat. Fi hadisin tawilin muttafaqin. Fi hadisin tawilin muttafaqin ala sihhatihi. Dalam hadis yang panjang yang disepakati kesahihannya. Artinya Rasulullah SAW turun tangan langsung untuk mendamaikan mereka-mereka yang bertengkar, mereka-mereka yang berselisih. Ya, itu sebagai sebuah pesan dan sebagai contoh kepada kita untuk bagaimana kita berusaha meneladani beliau, untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk kita terus juga mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan. Meskipun kadang-kadang tersita waktu kita, tersita tenaga kita, tersita barangkali harta kita untuk hal itu, nggak ada mengapa. Ini tadi Rasulullah itu banyak kegiatannya, pekerjaannya banyak. Jangan dianggap ulama itu kerjanya nggak ada. Mereka sibuk. Waktu mereka ini sangat banyak sekali tersita untuk agama Allah. Apalagi Nabi SAW, dia adalah imam, dia adalah kepala negara, beliau adalah suami, beliau adalah panglima perang. Banyak sekali jabatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan bertumpuknya kegiatan beliau, dengan kesibukan beliau yang sangat tinggi, itu pun tidak menghalangi beliau untuk apa? Untuk mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan. Berarti menunjukkan perkara ini sangat penting. Perkara ini sangat urgen. Perkara ini sangat-sangat diberikan prioritas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita lihat. Laqad kana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yahrisu al-hirsa kullahu ala an tasudal ukhuwatu mustama'al mu'minin. Sungguh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkeinginan keras, sangat gigih beliau, sangat serius beliau, ya, untuk untuk tegaknya, ya, untuk tegaknya persaudaraan di tengah-tengah masyarakat kaum mukminin, agar ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu tegak di antara kaum mukminin. Wa yurafrifu al-wi'ama was-safa wa tafahuma fi hayatihim. Wa yurafrifu, dan agar beliau dapat mengibarkan, ya, mengibarkan kehormatan, ya, mengibarkan, menegakkan al-wi'am. Al-wi'am itu kehormatan, was-safa kejernihan, wa tafahum dan saling pengertian fi hayatihim dalam kehidupan mereka. Jadi itu yang diinginkan oleh Rasulullah, agar manusia ini, kaum muslimin itu damai, saling menghormati, saling hubungan mereka baik, tidak ada SKT-SKT-an, tidak ada saling tahdir-mentahdiran, tidak ada saling benci-membencian. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Fakana la yaftau yahudduhum ala fi'lil ma'ruf. Maka beliau tidak pernah berhenti untuk selalu yahudduhum, untuk selalu memotivasi mereka kaum muslimin ala fi'lil ma'rufi wa tasamuh wa taghadi wa rifqi, untuk selalu melakukan kebaikan, wa tasamuh, dan untuk toleran, dan taghadi, dan untuk melupakan hal-hal kecil, ya, yang remeh-temeh, wa rifqi, dan lembut, bi aqwalihi, dengan perkataan-perkataan beliau, wa af'alihi, dan juga dengan perbuatan-perbuatan beliau. Wa yuwalli hadzal janib at-tarbawi katsiran min ihtimamihi wa inayati. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan sisi-sisi pendidikan yang sangat banyak ini, merupakan perhatiannya dan juga kepeduliannya. Hatta yuhawila fawratal ghadab, sehingga beliau merubah cepatnya kemarahan dan emosional, wal khusumah, dan permusuhan, wa ta'annud, dan juga hal-hal yang dapat menyakitkan, ila basmatin, kepada sebuah tanda ridha, yaitu kesenangan, wa safa, kejernihan, wa tasamuhin, dan juga toleran.
Artinya beliau SAW itu sangat gigih bagaimana masyarakat kita ini mampu untuk selalu mengedepankan perdamaian, mengedepankan hubungan baik, mengedepankan yang namanya toleransi. Ya, beliau sudah mencontohkan dengan perkataannya, perbuatannya, dan ini tentu memberikan pendidikan yang sangat besar, ya, tentang perkara ini karena beliau mencurahkan perhatiannya, mencurahkan kepeduliannya, sehingga mampulah beliau merubah dari yang marah, permusuhan, ya, kebencian kepada sebuah keridhaan dan kejernihan dan toleran, ya. Wa min dzalika ma rawadhu ummul mukminin sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Di antara hal perkara itu apa yang diriwayatkan oleh ummul mukminin sayyidatu Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan. Artinya kita ingin lihat apa sih yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kan disampaikan tadi, beliau sudah berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan perbuatannya, perkataannya, agar beliau mencurahkan perhatiannya, ya, kepeduliannya, agar mampu merubah dari yang marah menjadi lembut, jadi ridho, jadi toleran, dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Kita lihat. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil bab aliyatin aswatuhumat. Suatu saat Rasulullah SAW mendengarkan suara permusuhan di depan pintu. Aliyatin aswatuhuma. Yang suara keduanya ini saling meninggi. Ya, biasalah orang marah kan tinggi. Idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar. Karena salah satu keduanya itu meminta untuk diringankan, untuk dikurangi sedikit dari utangnya. Ya, utang saya banyak kali, kurangi dong sedikit. Gitu ya. Wa yastarfiquhu, dan agar dia lembut, enggak kasar, sayang kepada yang berhutang. Ya, wa huwa yaqul, sementara dia mengatakan, orang yang memberikan utangan ini mengatakan, wallahi la af'al, aku tidak akan melakukan. Jadi ceritanya begini, ada dua orang, ya, di dekat dengan rumah Rasulullah SAW bertengkar. Kenapa pertengkarannya? Karena ada orang yang berutang dan yang mengutangkan. Orang yang berutang ini datang kepada yang mengutangkan. Akhi, tolonglah, utangku banyak kali, 50 juta. Kurangilah sejuta ke, atau 2 juta, atau 5 juta. Sehingga 45 juta lagi. Atau lembut-lembutlah kalau minta. Atau ditangguhkan lagi lah, waktunya nggak bisa kubayar nih. Mungkin pekan depan, bulan depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan begitu. Ternyata apa? Orang yang memberikan utangan itu mengatakan, wallahi la af'al, aku tidak akan melakukannya. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya untuk menemui mereka. Faqal, maka beliau mengatakan, ainal muta'alli 'ala Allah, di mana orang yang, ya, al muta'alli 'ala Allah, siapa, di mana orang yang bersumpah dengan Allah tadi. Yang dia kan bersumpah, wallahi la af'al, kata orang yang memberikan utangan tadi. Kata Nabi, di mana orang yang bersumpah tadi itu? La yaf'al ma'ruf, dia tidak mau melakukan sebuah kebaikan. Wa huna, di sini, dzaba al khosmu khojalan, maka di sini menjadi apa namanya ini, mencairlah emosional, mencarilah permusuhan, khojalan, karena malu, segan. Id sami'a sauta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustangkiran mu'atiban, karena Rasulullah itu mengingkari, mu'atiban juga mencela. Bagaimana akhirnya? Fatanazala an haqqihi qailan, maka dia pun tanazal, maka dia pun mengundurkan diri atau mengurangi daripada haknya. Qailan, seraya berkata, ana ya Rasulullah, aku yang bersumpah dari Rasulullah. Falahu ayyu dzalika ahab, maka bagi orang yang berutang itu apa yang dia sukai. Artinya udahlah, apa yang dia inginkan. Apakah dia menginginkan dariku dikurangi utangnya, ya silahkan. Apakah orang yang menginginkan yang berutang ini menginginkan waktunya diakhirkan lagi, silahkan. Gitu. Jadi menjadi saksi bahasan kita di sini apa? Yang menjadi saksi bahasan kita, ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, di sini bahwa inilah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang super sibuk sekali, yang bebannya sangat besar sekali. Namun demikian pun beliau tidak melupakan, beliau masih memperdulikan hal-hal yang seperti ini. Mungkin kalau ada orang di luar sana, nggak peduli, gue lulu, itu kan urusan orang. Mau apa hubungannya dengan lu, dengan gue, gitu kan. Tapi itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah kita turut, ya, bagaimana kita mendamaikan antara saudara kita yang bertengkar. Ini tadi kan
suasananya ricuh gitu kan. Karena orang yang berutang kan nggak mau menurunkan dari hak-haknya. Tapi setelah mendengar Rasulullah SAW, dia kemudian menjadi mencair, kemudian dia menjadi down, kemudian dia menjadi tenang kembali, menjadi sejuk, sehingga pada akhirnya dia mau ya menurunkan daripada hak-haknya dari orang yang berhutang kepadanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah taala kita akan sambung pada waktu yang akan datang. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.